Kalau bicara peluang dan masa komersialnya seorang Reza sekarang ini, katakanlah 10-20 tahun ke depan ini masih berpeluang. Sepanjang Rezanya tidak berubah, Bang. Tukang daging, tukang sayur, ada yang ngomong gini, mungkin seperti Reza, sama. Menurut saya ya, yang kebanyakan dulu pendatang baru yang viral seketika dan 3 bulan hilang itu dipegang oleh orang yang kurang tepat. Bisa siang, bisa malam, orang jahat diarang. Dari sampai kakak juga yang pakai otak. Waktu kecil bawa buku, penghapus sama pensil. Udah gede bawa pistol, senapan dan granat. Nah, sekarang ini ada, maksudnya aku pernah menjadi manajer nih, Bang. Ya. Tapi itu aku pun nggak kuat. Aku pernah menjadi manajer kapten pada saat itu cuma 1 tahun, kapten band. Kapten band. Iya, lebih ke pribadinya sih sebetulnya. Cuman hanya 1 tahun. Nah, sekarang gue pengen berbagi nih, Bang. Gue pengen panggil Kang Herman sini, Kang Herman. Kang Herman sini. Karena Kang Herman ini dia pernah menjadi manajernya ST12, dia pernah menjadi manajernya Coklat, terus dia pernah menjadi manajernya ada di Rizka, vokalis cewek tuh, solo. Nah, dari segi manajerial, mungkin kita bisa berbagi nih sama Kang Herman. Kang, sini Kang. Boleh. Apa yang bisa dibagi? Bang Al nih, kemarin kita ke Bogor. Seru nih. Kemarin kita ke Bogor, dia nggak nongol. Iya. Sorry. Gue nggak lihat lu pada ngeteks gue. Sorry. Gimana Bang? Apa yang bisa kami populerkan nih? Apa yang bisa kami populerkan? Tagline-nya gitu. Iya. Jangan, gue takut masih kalau populer. Ini kan temanya juga yang sedang populer. Yang sedang populer. Ya? Iya. Ini tadi masalah manajer gitu kan, memanajerialkan artis gitu. Apa aja sih yang harus lu kasih tahu tuh ke talent lu tuh kalau lu jadi manajer artis. Kalau gue kan manajer company perusahaan gitu. Tapi kalau artis nih, itu apa aja sih yang paling penting mendasar seorang talent tuh harus tahu? Yang lebih mendasar sih setiap saya pegang talent baik cewek atau cowok, attitude, Bang. Attitude ini cakupannya luas, bukan hanya berperilaku sopan dan beretika. Tapi ketika ketemu dengan banyak klien, ketemu dengan banyak katakanlah status sosial masyarakat, termasuk fans, berlakulah seperti dia layak dan pantas diidolakan ya. Karena banyak sekali ketika attitude-nya belum termanage dengan baik dan tidak siap, dan kita sering melihat itu dan menyaksikan itu. Ketika dia populer, dalam hitungan bulan dia sudah tidak populer lagi. Dan banyak Bang. Kita nggak usah sebut kasusnya, tapi itu sangat mudah terjadi di Indonesia. Tapi yang paling penting sekali lagi, attitude ini menurut saya sepengalaman yang sudah berlalu itu sangat penting. Dan itu menunjang keberlangsungan karir si talent tersebut. Berarti contoh kecil nih. Ya, berarti lu harus tahu dong dengan kehidupan talent lu ya. Lu harus benar-benar turun. Persis. Lu ngapain aja sih kalau pulang gitu kan? Lu jangan nongkrong, lu jangan mabok gitu. Sampai gitu juga. Kalau saya lebih sering ketika megang talent itu kesehariannya pun ikut nyelam juga, Bang. Ikut ya, berarti kan tahu gitu kan. Iya, tahu. Lu ngapain aja di luar gitu kan. Dia mulai bangun tidur sampai dia mau tidur itu juga saya harus tahu kegiatannya. Dan seringkali itu bareng di dalam satu tempat atau satu base camp lah. Keseringannya begitu. Jadi secara garis besar attitude ini sangat penting, bahkan maha penting. Nomor satu ya. Ya, nomor satu untuk kemajuan si talent tersebut, dan setahan apa dia berpegang teguh pada
undang-undang dasar attitude ini gitu. Nah, contoh kecil, saya sering sekali gini Bang. Ketika si talent ini mulai naik, dan attitude-nya berubah, tidak seperti apa yang disepakati dari awal, maka saat itu pula dia menerima hasilnya secara cash dengan tidak populer atau media jadi tidak interest lagi. Nah, dengan media tidak interest aja, itu otomatis ancaman. Wah, luar biasa itu. Jadi maksud saya attitude maha penting itu mencakup ke semuanya. Ketemu dengan media, ketemu dengan fans, ketemu dengan calon klien, atau vendor yang akan katakanlah mensponsori produk tersebut. Jadi banyak hal yang bisa dia ini. Berarti memang harus bisa merubah ya, karena memang kita sudah jadi public figure ya gitu ya. Harus bisa merubah itu. Terlepas lu memang orangnya gue dasarnya bandel, tapi enggak. Kalau lu di dunia media sosial lu harus bisa pintar-pintar menjaga diri lu, menjaga performance lu gitu kan di hadapan orang gitu ya. Justru kalau di public figure, menurut saya jaga image itu juga ada saatnya ya. Tidak harus selalu jaga di depan terus. publik jaga image itu nggak harus. Bahkan kebandelannya sekalipun, kalau diekspos dan itu menjadi value atau nilai jual, itu no problem ya Bang. No problem ya. Kebandelannya diekspos dan sebagainya itu nggak masalah. Sejauh memang attitude-nya tetap dijaga. Karena bagaimanapun entertainment itu sangat kental dengan cueknya, bebas berkarya. Ya itulah salah satunya. Dan salah satu nilai jual adalah sifat asli yang bisa di branding ke dalam karirnya tersebut, itu juga keren ya. Iya. Keren. Tapi kan sekarang ini memang kita mengalami banyak perubahan nih Kang Herman gitu kan. Benar. Banyak mengalami perubahan terkait dengan kalau dulu kita mau kontak gua aja, ngontek lu aja boro-boro nggak bakalan bisa kalau zaman dulu kan gitu. Ya. Apalagi yang zaman dulu sekali gitu kan, kita untuk berkomunikasi dengan artis idola aja kan ya melalui PO Box kan gitu kan, kasarnya gitu kan. Tapi sekarang kan akses itu udah terbuka di mana-mana melalui media sosial yang dimiliki si artisnya ini sendiri kan gitu. Dia buka kolom komentar sehingga kita bisa berinteraksi gitu kan. Dan tadi ya gue setuju juga bahwa sekarang orang lebih suka dengan apa adanya kan gitu kan. Karena kalau dulu kan istilahnya gue mau menembus kehidupan seorang Herman, drummernya Jamrud, itu susah, nggak tahu kan gitu kan. Kalau gue nggak baca majalah, kalau gue nggak baca majalah atau gitu, nggak tahu gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan ya karena media sosial memang sudah ada ya sekarang gitu kan, orang punya Instagram, bebas posting bersama keluarga, akhirnya kita tahu kayak Herman anaknya sekian gitu, tanpa harus beli majalah kita tahu kehidupan pribadi gitu. Ya, dan kalau dulu beda sekali dengan sekarang. Media yang ditampilkan itu kan satu arah Bang. Contoh misalnya majalah mengabari tentang kita. Oh Kang Diki begini, oh Herman begini. Satu arah. Dan yang bagus-bagus kan biasanya. Benar. Dan itu disaring, diedit dan lain-lain. Kalau era seperti sekarang, media ini kan dua arah. Jadi ketika orang menerima berita, orang bisa langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Bisa ngecek. Ya, dibalas atau enggak. Orang bisa langsung dua arah interaksi. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Kalau dulu terima apa adanya aja, apa yang diberitakan. Oh Herman sekarang punya mobilnya A, besoknya oh sekarang ganti jadi A jadi B, itu kan satu arah. Tapi kita nggak akan pernah tahu apa yang terkini seperti media sosial sekarang ya, dan bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Beda banget itu. Iya, beda banget antara dulu dengan sekarang. Dan kalau dulu kan boleh dibilang semua artis itu jaga image semua gitu kan. Ya kan? Karena mereka hanya tampil di TV kan. Dia misalkan penyanyi ya sudah di acara TV show itu kan. Kita lihatnya itu gitu kan, dengan penampilan gaun yang indah, yang cowok yang pakai jaket kulit gitu. Habis itu kan kita nggak pernah lihat lagi dia pakai sendal jepit atau pakai celana boxer gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan udah semua orang bisa tahu kehidupan Kang Herman tuh kayak apa ya. Gue tinggal cari IG-nya tahu gue. Ya benar, gampang. Kekonyolannya Herman dikit tahu juga kan gitu kan dari media sosial gitu. Jadi gampang. Iya.
gitu ya. Jadi emang manajerial tanggung jawabnya sampai ke sana ya. Manajer apa sebuah artis dan ya tadi gue ngobrol sama Diki, dia bilang ya memang kita harus hati-hati ya, harus memilih yang tepat ya untuk hal itu ya. Manajer ini juga tugasnya lumayan berat, Bang. Terutama kita bisnis entertain ini nyaris tidak bisa memisahkan dan bahkan jangkauannya kecil antara jual talent. Nah ini jual talentnya ini. Yang kita jual ini talenta dalam bernyanyinya atau bermusiknya, atau tidak jarang, dan bahkan ada beberapa kejadian yang langsung to the point, maksud dan tujuan beliau. Contoh misalnya, Kang, saya seneng deh sama artis Anda. Bisa nggak kita ketemuan dan saya siapkan sesuatu gini. Jadi bukan bisnis dalam entertainnya. Dan itu saya alami berkali-kali. Jadi kalau bicara kasarnya itu langsung, wah ini kayaknya asik nih. Nah, gitu. Ketika orang ada yang senang, ada yang berkenan lah ya. Atau sekedar, mau nggak saya mau ngajak makan malam di Hotel Anu dengan bayaran sekian tanpa nyanyi. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat saya sebagai manajer saat itu juga tidak cukup bingung. Selalu saya tidak pernah ada kata bahasa menolak, tapi ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Contoh misalnya ketika datang itu membahas bukan di luar nyanyi ya, tapi yang pada akhirnya si orang tersebut menjadi klien. Pada akhirnya menjadi kliennya. Tetap kita arahkan dan tugas manajer kembali ke laptop ya, tetap ke job desk intinya. Ini jualan, tapi jualan pada talenta yang sesungguhnya. Banyak yang sudah terjadi ketika dalam satu single yang sudah dirilis dan single itu populer. Biasanya ya. Single kedua, ketiga, keempatnya itu udah tidak terdengar lagi. Entah karena sudah tidak kerjasama dengan manajemen yang bersangkutan, ataupun kontraknya selesai, atau alasan lain ya. Oke. Nah, sepanjang manajemennya sama dan konsisten dengan orang yang sama, dengan tim yang sama, saya kira itu bisa termaintain dengan baik. Yang kebanyakan dulu, menurut saya ya, yang kebanyakan dulu pendatang baru yang viral seketika dan 3 bulan hilang itu dipegang oleh orang yang kurang tepat. Contoh misalnya dipegang bukan sama ahlinya. Misalnya dipegang salah satu media A atau media B. Sementara media B ini mengerjakan banyak hal, Bang. Bukan hanya penyanyi, tapi talenta A, talenta B, dan lain-lain. Jadi sehingga fokusnya beliau ini sebagai media mainstream sekalipun terpecah, perhatiannya terpecah. Lain cerita dengan memang talent yang sudah di bidangnya dan konsisten di jalurnya. Jadi saya lihat seorang Reza sekarang di maintain oleh Teh Meli, saya kira orang yang sangat tepat. Ya, karena Meli memang di musik kan. Nah, sekarang tinggal ini aja sih, Bang. Jadi balik lagi ke talentnya nih. Kita Ruang Kreasi, saya, Kang Diki, dan teman-teman di sini juga sama. Sepanjang si talentnya ini memang bisa sinergi dengan kita, dengan sejumlah strategi yang kita punya, dituangkan ke si talent ini, selama nyambung, itu saya kira akan tetap termaintain dengan baik. Tapi seringkali, lagi-lagi, ini balik lagi ke si talentnya ya, kadang-kadang saat ini nggak punya duit. Ketika 2-3 bulan, 4-5 bulan punya duit dan dari hasil bermusik, mulai agak neko-neko misalnya, yang tidak begini jadi begini, sehingga si manajemen ini agak gerah, ini kok jadi gini, ini kan. Nah, itu banyak sekali, Bang, terjadi di Indonesia ya. Banyak sekali terjadi hanya karena kekurang konsistenannya si talent ini, yang secara tidak sadar dia seperti yang sering kita ucapkan, Kang Diki ucapkan juga, kalau tidak sadar potensi, maka saat itu dia akan berubah, arahnya berubah, Bang. Yang tadinya penyanyi mungkin, karena bukan tidak mungkin, ketika lagunya naik, tawaran yang lain itu juga berdatangan. Contoh main intro, main film, main iklan, dan hal-hal lain lah. Nah, ini diuji. Sejauh apa konsistensi dia di
nyanyi. Jadi kembali ke langkah awal, nah itu tuh yang menentukan. Iya, karena banyak juga kan artis-artis yang awalnya dia penyanyi, lalu tiba-tiba jadi MC, karena banyak tawarannya di MC. Gitu kan, akhirnya diambil. Gitu. Iya. Berarti memang harus. Emang tidak salah juga sih, tidak salah juga. Cuman balik lagi Bang, kalau niatnya memang jadi penyanyi, ya harusnya stay on the track sebagai penyanyi. Sekalipun memang ada sesekali main iklan misalnya. Kalau iklan saya kira kan tidak akan selamanya jadi bintang iklan ya. Kalau udah sambil, ini nih biasanya godaannya lumayan banyak gitu Pak. Godaan dalam arti positif ya. Positif. Kalau bicara peluang dan masa komersialnya seorang Reza sekarang ini, katakanlah 10-20 tahun ke depan ini masih berpeluang sepanjang Rezanya tidak berubah Bang. Kembali ke kekhawatiran kita kan, sayang gitu kan, karena ini potensinya dia bagus gitu kan, dan kita banyak dipertontonkan dengan artis-artis pendatang baru yang kebetulan atau istilahnya bisa muncul karena viral tapi tidak memiliki manajemen yang baik. Jawabannya sudah tadi Kang Herman, bahwa memang harus bisa mendapatkan orang yang tepat, yang memang bisa fokus ke mana istilahnya, ke bidangnya itu gitu kan. Bidang. Ya. Dan memang yang menguasai, jangan akhirnya manajernya diambil oleh kakaknya, bapaknya gitu yang tidak tahu, akhirnya tetap salah langkah juga karena memang bukan di bidangnya. Mendingan kita hire orang ya, jadi kuncinya memang ketika udah masuk dunia profesional harus orang profesional dan di bidangnya Bang. Jawabannya hanya itu gitu. Hanya itu jawaban. Dan juga saya sering mendengar bahwa ketika si talent ini mulai maju, bahkan biasanya tidak, ya seringlah kita dengar manajemennya diambil alih oleh keluarga, dan tanpa disadari bahwa sebetulnya itu merupakan satu awal kemunduran, karena balik lagi tadi mereka nggak ngerti di bidangnya, harus seperti apa memaintain dari saat rilis sampai nanti 1-2 tahun ke depan, dan plan promonya seperti apa, kerjasama dengan siapa, dan ya itu tadi, sepanjang ini balik lagi nih ke talentnya ya, ke Reza dan orang-orang di sekeliling Rezanya, semoga mendukung, dalam arti kata mendukung yang sesungguhnya mendukungnya. Jadi maksud mendukung ini menyerahkan kepada ahlinya gitu loh. Nah, tapi tidak sedikit kita dengar bahwa ketika seorang anak ini udah mulai maju dan wah kayaknya nih keren juga ditangani oleh keluarga. Dan biasanya kalau segala sesuatu sudah menyangkut uang, maka di situ ada mulai saling ini saling itu gitu loh. Iya. Ya karena kebanyakan kadang-kadang ada juga kan yang talent itu dikendalikan oleh keluarganya karena mungkin tadi biar uangnya tidak kemana-mana gitu. Padahal kita berbicara seorang manajer artis itu adalah bicara tentang skill ya. Waduh, motor lewat lagi. Studio gue gak kedap suara. Ya, itu kan supaya uangnya tidak kemana-mana. Cuma bicaranya tadi manajer itu kan memang manajer artis itu memang ya skillnya di situ, kompetensinya di situ. Dia memiliki kompetensi, dia tahu dunia entertainment itu seperti apa gitu kan. Karena kalau buat yang buta gitu kan, buat yang baru, gue bilang buta ya karena nggak tahu apa. Itu memang perlu ada orang yang membawa yang memang mengenal dunia apa yang sedang dia masuki sekarang ini gitu ya. Ya benar. Dan nanti juga ketika udah jadi penyanyi dengan segala konsekuensinya, bidang-bidang lain pastinya akan terganggu Bang. Nah, entah dia masih sekolah atau kuliah, itu salah satu konsekuensi pastinya. Sorry saya potong. Mohon maaf Pak. Jadi gini, gue punya pertanyaan penting. Lu kan pernah di momen ketika lu masuk Jamrud, gitu kan? Yeah. Dan besar gitu kan Jamrud itu kan. Nah, di masa-masa lu tuh gede banget gitu kan. Dan banyak orang mengenal lu akhirnya, Herman Hussein drummer gitu kan, dengan gebukan-gebukan drum lu gitu. Terus lu mengalami euforia nggak di situ? Bagaimana lu ngatasinnya? Ketenaran lu yang gede banget gitu kan. Gimana lu ngatasinnya sebagai manusia biasa? Dari Herman yang belum jadi Jamrud, terus tiba-tiba jadi Jamrud dan besar dikenal oleh jutaan orang, itu seperti apa cara mengatasinya?
Kalau saya pada saat itu jujur juga sama, Bang. Menangkap sebuah euforia itu lebih ke kaget dalam arti gini. Kaget saya berada di dunia yang baru yang dielu-elukan orang. Sementara saya bukan tipe orang yang senang dielu-elukan orang gitu. Okay. Nah itu yang bikin saya kagetnya itu. Jadi di sisi lain saya nggak senang dielu-elukan orang, tapi faktanya orang sudah mengenal dan mengakui bahwa saya berkarya dengan ya sejumlah lagu saat itu yang sedang dibicarakan banyak orang. Tapi alhamdulillah kalau saya menyikapinya balik lagi, Bang. Balik lagi. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa penikmat musik, tanpa pendengar musik. Dan yang harus kita ingat, yang mengeluhkan kita itu mereka yang senang dengan karya kita, bukan diri kita, Bang. Oke. Nah, harus ada bedanya tuh. Jadi yang masyarakat senang itu adalah talenta kita, bukan diri kita, Bang. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, jadi ya saya lebih menyikapinya itu, dan alhamdulillah dari keluarga yang boleh dibilang saya juga dari keluarga pas-pasan, mungkin seperti Reza sama saat itu. Dengan sejumlah proses, kalau saya hitung dari mulai berkarir iseng sampai serius itu 10 tahun, sampai masuk Jamrud, hitungannya 10 tahun baru ke industri. Nah, saat masuk industri karyanya sedang bagus dan euforianya begitu kencang di Indonesia ini. Bahkan ketika saya keluar rumah pun, masuk pasar sekalipun, tiba-tiba ada yang tukang daging, tukang sayur, ada yang ngomong gini, aku di sini, kok ada. Nah, ini kan berarti orang udah, tapi saya saat itu menanggapinya, saya bukan siapa-siapa. Tanpa beliau yang menyukai karya saya tetap akan menjadi Herman Husin yang sama seperti sebelum masuk Jamrud. Singkatnya, saya akan menjadi diri saya sendiri, bukan karena saat itu sedang menjadi talent yang dibicarakan banyak orang. Saya menjadi diri saya. Sebagai satu contoh, saat itu saya juga nggak pernah membatasi ruang dan gerak. Kalau giliran naik angkot aja. Kalau giliran mau makan di pinggir jalan aja. Walaupun pada akhirnya, loh kok nggak gengsi, Kang? Ada satu cerita, Bang. Dulu saya pernah ada undangan klinik drum di Solo, Jawa Tengah. Saya dari Bandung itu pakai kereta api. Kereta api. Begitu masuk kereta api, baru maju 15 menit, ada yang nyamperin saya, 2 orang, satu cewek, satu cowok, dan ngomong, ini bener ya Kang Herman ya? Ini bener ya Kang Herman? Iya betul, Pak. Kenapa emang? Wah, nggak mungkin Kang Herman, karena kalau Kang Herman masa sih mau naik kereta api? Saya sih diketawa. Lu masih gondrong tuh ya? Iya masih. Emang masalah ya kalau naik kereta api? Enggak sih, Bang, tapi kan sekelas Jamrud itu saat itu pasti punya mobil pribadi, pasti punya supir pribadi dan lain-lain. Jadi bayangan di masyarakat itu seseorang yang sedang dibicarakan dan sedang hype adalah perlakuannya serba istimewa, padahal nggak juga, nggak juga, Bang. Dan apalagi sampai ke protokoler, ada pengawal dan sebagainya, itu juga saya kurang berkenan ya. Dan kecuali pada saat pertunjukan dari hotel ke venue ke hotel. Ya, itu kan untuk memuluskan operasionalnya kan, operasional teknisnya ketika lo menuju stage kan, itu jadi lebih lancar gitu. Berarti gini ya, sorry gue potong. Jadi pesannya adalah untuk Reza berarti memang harus melihatnya bahwa saat ini dia memang sedang dilulukan, sedang dicintai, tapi itu adalah bentuk dari skillnya dia, karyanya. Orangnya harus tetap berbicara bahwa ya dia jadi diri sendiri saja gitu. Yang sedang dicintai adalah kemampuan dia bernyanyi, ya itu nggak apa-apa, disyukuri kan gitu. Tapi lebih jadilah diri sendiri, Reza yang dulu. Karena gue juga termasuk orang yang kadang suka ya, maksudnya ketika melihat orang, ini orang biasa banget gitu kan, padahal dia punya nama besar gitu kan. Itu kan yang sebenarnya yang menjadi kita jadi lebih cinta ketimbang yang berubah, yang jet set gitu kan. Kalau udah
besar terus jet set itu kita udah biasa aja gitu kan. Jadi nggak terlalu ada yang menarik lagi gitu. Saat ini kan Reza berangkat dari nol lah, istilahnya ada istilahnya from zero to hero kan gitu kan. Ini orang lagi suka nih kan, dari keluarga pas-pasan gitu kan, istilahnya secara ekonomi tidak terlalu baik gitu kan. Terus dia bisa naik masuk ke stasiun televisi, YouTube di mana-mana dan sebagainya. Oke, menarik Kang Herman ngobrolannya. Jadi mungkin itu Kang Herman, thank you banget nih atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, terima kasih Mo. Selalu mau Kami. Ngobrol sama saya masih belum ada kesempatan untuk berkunjung ke sana nih kan, ke Ruang Kreasi. Aja, karena Anda juga kan sibuk ya. Ya, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu langsung. Siap. Dan yang pasti terus menginformasikan hal-hal yang sifatnya motivasi untuk semuanya. Mantap. Thank you. Sekali lagi salam-salam buat teman-teman Ruang Kreasi sama Kang Diki dan lain-lain. Thank you Kang Herman. Ya, oke. Tuan pada